ada paslon malah mengomentari atau ikut terlibat secara langsung. Ini menunjukkan bahwa ini tidak murni lagi aspirasi. Kalau saya dari praktisi, awalnya saya yakin betul bahwa ini adalah suara dari mahasiswa, suara dari guru-guru besar. Tapi di pertengahan timbul kegaduhan lagi bahwa ada paslon yang mengomentari secara berlebihan dan menyatakan, bahkan dikatakan bahwa ini adalah bahwa pemerintah berusaha mengintervensi beberapa kampus untuk melakukan tandingan. Baiknya adalah dari 3 capres ini, dari 3 paslon ini diam dan hanya menyatakan ini adalah hak prerogatif atau mutlak, ini adalah suara dari beberapa guru besar universitas dan mahasiswa yang dilindungi oleh undang-undang. Ini tidak, malah ikut terlibat untuk seakan-akan membuat ini ramai. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan untuk kita. Dan apa dampak gerakan sivitas akademik kepada masyarakat? Yang merasakan langsung adalah masyarakat dan mahasiswa. Kalau sempat seperti yang saya katakan tadi bahwa aspirasi ini murni yang disampaikan oleh guru besar dan ini turun sampai seperti ini, dan baru pertama kali kalau nggak salah ya, dari perkembangan dari sejarah kita untuk menyuarakan sesuatu tuntutan, ini baru murni. Baru saya lihat ini apakah ya maaf saya adalah mahasiswa sampai sekarang ini, mahasiswa dari S3. Apakah ini adalah ketidakmampuan kita sebagai mahasiswa untuk menyuarakan tuntutan kita kepada pemerintah? Dianggap kita sudah tidak mampu, maka mereka ambil alih. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau sampai pemikiran orang menyatakan bahwa ini ketidakmampuan mahasiswa untuk menyuarakan hal-hal yang dianggap penting untuk tuntutan kepada masyarakat, maka diambil oleh guru-guru besar kita, maka ini menjadi tamparan yang kasar terhadap saya secara pribadi sebagai mahasiswa. Di mana pergerakan mahasiswa yang dulu sehingga diambil alih oleh para guru besar ini. 3 soal yang menyangkut dengan 3 peristiwa yang terjadi. Pertama adalah soal putusan MK nomor 90. Yang kedua adalah soal keputusan DKPP ya, yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik para komisioner KPU. Yang ketiga itu adalah soal apakah boleh seorang presiden itu melakukan kampanye atau tidak. Jadi dari 3 peristiwa ini akhirnya memunculkan ya berbagai macam aspirasi yang dikemukakan oleh perguruan. Dari berbagai macam perguruan. Poinnya 3 itu saja, soal DKPP, soal Mahkamah Konstitusi, dan soal presiden boleh ikut berkampanye. Nah, ini kita ulas satu-satu. Pertama, soal putusan MK nomor 90. Apakah putusan ini legitimate? Tentu kita akan jawab bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu pertama sifatnya adalah erga omnes ya, final and binding, final dan mengikat. Tidak ada koreksi atas putusan Mahkamah Konstitusi. Negara tidak menyediakan rules atau koreksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Konstitusi mengatakan bahwa pasal 24C mengatakan adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Selesai, tidak ada lagi perdebatan. Nah, sebagai apa ya? Itu yang mau saya terangkan dulu. Karena kadang mungkin beda pendapat biasa ya, tapi kadang kita kalau bicara soal norma ya di dalam konteks hukum ya, kalau kita sama-sama orang belajar hukum, tentu norma dalam konteks pengertian etik, dalam konteks falsafah itu tentu berbeda dengan norma yang sudah diderivasi di dalam ketentuan perundang-undangan. Ya, itu berbeda. Itu 2 hal yang berbeda, sehingga ketika satu putusan sudah ditetapkan, maka itu dia menjadi sesuatu yang legitim. Sekarang pertanyaannya adalah ketika para hakim Mahkamah Konstitusi di sidang sidang etik di MK itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, apakah keputusan etik itu akan berdampak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Tentu tidak. Ya, tentu tidak akan berdampak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak ada koreksi untuk melakukan
review ulang terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan etik itu dia hanya bicara soal kode of conduct, dia bicara soal norma perilaku, dia nggak bicara soal norma etik, tapi soal norma perilaku. Ada pelanggaran-pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh para hakim MK sehingga dia perlu diberikan sanksi etik ya, yang itu sudah diatur ketentuannya dalam derivasi peraturan perundang-undangan. Artinya dalam undang-undang MK ya, diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah soal DKPP. Bagaimana kemudian setelah putusan Mahkamah Konstitusi 90 ini harus dilaksanakan, maka secara otomatis karena sifatnya final dan mengikat, oleh sebab itu KPU wajib untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, kalau terakhir kita lihat putusan DKPP memberikan sanksi ya terhadap para komisioner KPU, tetapi di satu sisi juga memperkuat sebenarnya bahwa keputusan MK nomor 90 itu adalah final dan mengikat. Ya, di satu sisi ada pelanggaran administratif, tetapi pelaksanaan daripada putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa dihindari. Nah, itu yang harus dipahami. Sekali lagi saya mau ingin katakan bahwa konteks norma ini kadang etik ya, kadang etik ini kadang banyak pandangan, perbedaan pendapat dari para pakar-pakar hukum itu. Banyak yang menganggap bahwa hierarki etik itu bahkan dia lebih tinggi daripada hukum. Iya, kalau dalam konteks teoritik kita bicara dalam pandangan falsafah hukum ya, kita bicara etik sebagai satu falsafah, sebagai satu norma, tentu dia lebih tinggi dari hukum. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih sempit, ketika itu bicara soal ketentuan peraturan perundangan, maka etik itu dibatasi oleh apa yang sudah ditentukan di dalam undang-undang itu sendiri. Jadi tidak bisa dirubah. Termasuk soal apakah presiden boleh kampanye atau tidak. Jelas undang-undang pemilu menyatakan bahwa presiden punya hak untuk melakukan kampanye bersama dengan wakil presiden. Itu tafsir yang tidak bisa kita buat lagi argumentasi ini sebagainya. Tidak bisa, karena sudah jelas narasi undang-undangnya bahwa presiden bisa melakukan kampanye. Soal apakah presiden menggunakan hak itu atau tidak, itu persoalan lain. Tapi dia diberikan hak itu untuk melaksanakan kampanye. Artinya apa? Analisa terhadap hal-hal semacam ini tidak bisa kita bawa dia dalam ranah-ranah yang terlalu tinggi ya, dalam konteks yang terlalu tinggi. Etik itu kalau dia tidak dinormalisasi